Halo Sobat Muda, dimanapun saudara berada, senang sekali kita bisa kembali bertemu di program Bisa Dilewati. Apa kabarnya? Bagaimana persoalan saudara bisa dilewati? Ya, bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan sharing dengan seorang narasumber kita yang luar biasa. Dan saudara pasti akan diberkati bagaimana perjalanan hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, langsung saja kita sapa Ibu Diana. Ya. Selamat sore. Selamat sore Bu Diana. Selamat sore Om Brani. Apa kabarnya? Puji Tuhan bisa dilewati. Puji Tuhan bisa dilewati. Akhirnya Bu Diana ini sudah sering kita rencanakan, tapi Bu Diana merasa belum siap. Tapi puji Tuhan hari ini akhirnya siap dan pasti bisa dilewati, Bu. Bisa dilewati, bisa. Ya, oke, Bu Diana, saudara, ini Ibu Diana ini luar biasa karena melayani orang dengan gangguan jiwa. Wow, tidak mudah ya saudara ya. Karena kita harus melayani orang yang bisa ngomong sendiri, yang belum tentu kita ajak ngomong dia nyambung, ya Bu ya. Dan kadang-kadang dia bisa buat banyak ulah. Nah, bagaimana Bu Diana bisa sampai mendarat di pelayanan ini, Bu Diana? Iya, puji Tuhan. Saya mau jawab ya Om Braniman. Siap, ya puji Bu Diana. Tuhan. Awal mula saya ditelepon dengan satu hamba Tuhan, Om Braniman, untuk diminta pelayanan ODGJ ini. Karena di tempat yang saya pelayanan yang ODGJ ini awalnya kan sip-sipan, pagi, sore, ganti begitu. Jadi tidak ada yang tinggal di tempat. Nah, sebetulnya pelayanan seperti ini kan seharusnya harus ada yang stay. Oh iya, jadi kalau misalnya bisa kita langsung dekat dengan pasien kan. Nah, kalau misalnya cuman pagi, sore, ganti-ganti gitu kan tidak bisa lebih dekat dengan pasien kan. Iya, betul. Dulu saya memang ada pelayanan, cuman karena saya pertimbangkan kembali, saya coba dengan suami, ayo bagaimana kita ini kan hal yang luar biasa, tidak semua orang yang maksudnya yang mau terjun seperti ini, saya bilang begitu. Jadi kemudian kita ngambil keputusan. Sorry, ini Ibu Diana ini sebelumnya ada pelayanan, ini pelayanan apa nih? Saya pengembalaan tapi di pedesaan Om Braniman. Di pedesaan cuman berapa kakak. Tapi puji Tuhan, seberapapun Tuhan kasih ya kita layani setia. Siap. Ya, jadi sebenarnya mengembalakan sebuah gereja lah, begitu ya kurang lebih. Berarti Ibu sendiri sama suami? Enggak, Om Braniman, sebelum menikah sama suami. Oh, Ibu sebelum menikah juga sudah pelayanan. Betul, ya sebenarnya sudah pelayanan di pelayanan penggembalaan gereja. Terus kemudian bertemu dengan suami, melayani bersama-sama ya. Berarti Ibu dan suami juga dari sekolah teologi ya? Iya, betul. Oh ya, oke, siap Bu, siap. Oke, lanjut Bu. Berarti sama-sama ketemu dan kemudian melayani di gereja dulu, tapi baru dihubungi untuk pelayanan ODGJ ini, gangguan jiwa ini. Iya, karena tadi seharusnya selama ini di pelayanan itu shift-shiftan ya Bu ya? Iya, betul. Padahal sebenarnya bagusnya dilayani full supaya kita bisa bisa intens kan Om sama pasien satu dengan yang lain. Kalau cuman over begitu kan sip-sipan begitu kan tidak bisa stay, tidak bisa komunikasi secara langsung begitu. Jadi kita ngambil keputusan untuk kita coba untuk pelayanan seperti ini. Gitu. Walaupun gak mudah ya Bu ya pastinya. Betul sekali. Ini ada rasa takut, ada rasa bagaimana ya, karena nggak ada jaminan Om Braniman. Iya, nggak ada jaminan apa tuh Bu maksudnya? Ya, untuk misalnya ada kecelakaan kah bagaimana, kan ada tanggungan, nggak ada. Maksudnya kalau orang yang ODGJ gitu kan Om, kalau misalnya dia brutal kan tidak ada hukumnya, harus pidana kah bagaimana, kan tidak ada. Jadi bebas. Ya bebas dia mau gebuk kita. Betul, ya dianggap gangguan jiwa ya. Tapi Ibu tetap sampai hari ini, berarti sampai hari ini total sudah berapa? Kalau hitung-hitung sudah ada 20-25 lebih lah Om Braniman, dengan pasien perempuan dan juga laki-laki. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda, dan sampai sekitar 20 sampai 25. 25 yang sudah dilayani orang sampai hari ini ya. Luar biasa. Itu kalau sampai hari ini ada yang sudah ini Bu, ada yang sudah lulus dari pelayanan Ibu atau
Puji Tuhan Om, ada yang sudah lulus. Oke. Lulus yang pertama lulus diambil keluarganya, Iya. lulus juga diambil sama Tuhan. Oh iya, yang oke. Sang Pencipta. Itu juga lulus ya berarti Betul ya. sekali. Kalau diambil sama keluarganya itu gimana Bu? Maksudnya apakah mereka sudah sembuh total atau Untuk sembuh total Om memang seperti itu tidak bisa ya. Nggak bisa ya. Hanya karena kemurahan Tuhan bisa sembuh total. Jadi Iya. ada berapa persennya bisa sembuhnya itu. Oh gitu. Begitu. Iya, jadi hanya berapa persen, tapi kalau misalnya mereka pulang itu tetap mereka masih bisa melayani di masyarakat gitu Bisa ya Bu ya. Om, makanya sebetulnya kan kita ini gereja terutama sebetulnya seperti kita ini panti rehabilitasi ini kan kita melayani seperti itu kan sebetulnya memanusiakan manusia ya. Iya. Nah orang yang sudah kena gangguan jiwa ini sebetulnya kan dianggap sebelah mata sama masyarakat, kamu Betul. nggak berguna. Nggak berguna, Tapi bagaimana iya. kita ini merangkul supaya manusia yang seperti ini bisa berguna kembali. Kan awalnya kan berguna. Iya, betul. Kemudian dengan dia sakit depresi dengan gangguan jiwa ini tidak berguna. Nah kita datang melayani supaya jiwa yang seperti ini kan bisa berguna kembali. Satu saat bisa berguna lagi ya Bu ya. begitu. Satu saat mereka bisa ya dihargai ya Bu ya di Dihargai. masyarakat. Tapi kan gini Bu, apa mereka kan ya juga kita kan susah komunikasi dengan mereka ya. Kita ngalami kesulitan, bener nggak? Ibu ngalami kesulitan nggak sih untuk seperti itu? Pasti itu Om Braniman. Gitu ya. Kadang kita ajak ngomong ke sana, kita ini ya gimana ya kita ikutin aja. Terus kemudian kita minta Tuhan gimana caranya ini kita komunikasi dengan orang yang seperti ini. Iya. Nggak nyambung lah bahasanya. Betul, kan nggak begitu nggak nyambung. nyambung. Tapi bagaimana kita makanya yang saya katakan tadi kita yang melayani Tuhan itu harus stay di situ supaya kita bisa bagaimana ya kepribadian yang pasien satu-satu ini gitu. Iya, kita harus kenal mereka satu-satu ya Bu ya. Betul, Nggak, iya. kalau kita cuma datang kayak shift-shiftan ya kita seolah-olah Iya, hanya kerja ya Bu hanya ya. kerja. Nggak bisa gitu ya. Betul sekali. Benar-benar harus kita kenalin mereka ya, kepribadiannya seperti apa gitu ya Bu ya. Betul sekali. Wow, nggak gampang juga ya. Karena kadang-kadang gini Bu, kita kan kadang-kadang ngomong sama mereka tuh apa mereka paham sih sebenarnya. Misalnya contoh kita layani mereka tentang Injil gitu, suara kebenaran. Mereka tuh paham nggak sih Bu? Kita untuk prioritas satu cuman kita mengenalkan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Itu aja yang satu penting ini aja intinya Tuhan Yesus itu Wow, juru selamat. ya, itu luar supaya biasa. masuk di dalam jiwa dan hatinya itu. Jadi cuman tujuan kita cuman itu aja memperkenalkan entah itu nanti ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ini, sakit itu, sakit ini, ada mujizat ini, tapi kita cuma satu fokusnya bagaimana Tuhan Yesus itu juru selamat. Itu aja yang kita. Gitu ya. Iya, tujuan utama kita seperti itu. Wow. Dan kalau menurut Ibu bisa mereka tuh Bu sampai nangkep itu? Puji Tuhan sampai saat ini pun bisa kalau ditanya satu persatu siapa yang menyelamatkan kita, Tuhan Yesus tante, begitu dengan semangatnya. Tuhan Yesus tante, itu yang jadi saya senang Luar sama biasa mereka. ya. Iya, Jadi nggak usah muluk-muluk ya Bu ya kita Nggak pelayanan usah, di Om, sana karena kan tuh. nggak nyampe ya untuk kita sampai ke yang doktrin apa Ya, segala ya. macam. Pokoknya intinya Tuhan Yesus juru selamat. Siapa yang menyelamatkan kamu? Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu aja kita sampaikan kepada mereka. Simple tapi berisi. Iya. Begitu. Supaya tubuh mereka mungkin satu saat akan ditinggal tapi Iya. Jiwanya kan kita sekarang ini kan merebut jiwanya ini supaya kalau misalnya meninggal sudah binasa, ini juga binasa kan parah nanti itu. Jadi kita ini menyelamatkan jiwanya jiwanya ini. ya. Menyelamatkan Wow, luar biasa. jiwanya. Itu yang mungkin itu yang jadi motivasi Ibu juga ya kenapa Betul, melayani Om mereka Ibu ya. Braniman. Iya. Iya kan kadang-kadang kan kita sulit kalau kita melayani orang-orang normal kita masih mengharap ya kita arahkan mereka untuk berubah karakternya. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya ini kalau didoakan secara proses kita konseling mereka lama-lama ada juga Bu, misalnya mohon maaf ya Bu ya, mereka terganggu korslet gitu, akhirnya bisa pulih gitu, bisa mereka bisa komunikasi, bisa benar, itu bisa. Sejauh ini bisa Om, tapi dengan terapi ditambah dengan terapi obat ini ya, obat. Tentunya juga dengan pantauan dari dokter juga sih, jadi bisa sembuh begitu. Oke, Iya. iya. Begitu. Bisa ya Bu ya, Iya. pelan-pelan asal ini lama-lama Iya. mereka bisa recover lagi Bu ya.
Berarti ada juga yang sudah sampai hari ini bekerja, Bu. Ibu pernah ada jumpai yang alumni bisa bekerja? Alumni itu bekerja ada di Bontang. Ada, Bekerja, wow. iya, di Bontang. Puji Tuhan. Ya, mereka bisa Di bekerja dan Bontang, artinya iya. mereka seperti tadi Ibu ngomong di depan, mereka bisa dihargai di masyarakat Iya, gitu ya. betul, Om. Ya, berdaya guna apa yang mereka sudah apa mereka bisa kembali berkarya gitu ya. Ada nggak, Bu, yang waktu melayani mereka tuh yang paling sulit apa sih sebenarnya? Yang paling sulit apa ya Om ya, Braniman? Kalau yang sudah usia sudah tua, Om Braniman, maaf kata ya, untuk masalah buang kotoran waktu kita masih di panti rehab yang lama, yang maksudnya untuk yang kemarin itu di Karyango itu, untuk buang kotoran itu maaf tidak bisa di tempatnya. Jadi kita ini harus memang bersih-bersih, Om. Ada satu hari, kenapa itu ruangannya kok aromanya luar biasa. Sudah dibersihkan, sudah dikasih pengharum, tapi ternyata enggak kunjung reda itu aromanya itu. Iya, Kemudian saya cari, ternyata tuh digundukan di kamarnya dia itu di atas begini, Om Braniman, kayak gunung Himalaya. Oh Tuhan. Jadi kita ngambil bersih gitu, jadi kita bersihkan begitu. Itu yang memang luar biasa Berarti itu. dengan sengaja mereka taruh di atas. Sebetulnya sih enggak sengaja, Om. Kan ini kan ODGJ, Om. Jadi mereka nongkrongnya di atas maksudnya, Bu? bukan ambil. Iya, benar. Enggak, Iya, kan jadi di bawah di dia, bawah, tapi baru mereka terus ambil ditaruh di atas. Begitu. Nah, itu yang agak susahnya begitu, Om. Yang kedua, yang sering kabur-kabur lah, itu yang bikin istilahnya, aduh kok kayak begini ya, terus-terusan begitu. Jadi ya. Mereka itu kabur kenapa, Bu? Kan mereka sebenarnya, ya mohon maaf kalau sepemahaman saya kan terganggu ya gangguannya ininya ya. Artinya kan mereka kabur juga, atau mereka maksudnya apa, merasa apa kalau sampai kabur? Apa ya, kalau memang dari awal dianya ini kan memang, maaf kata ya, bahasa sekarang itu liar kan. Iya. Jadi memang sudah terbiasa hidup di luar yang sembrono begitu dengan teman-teman ya, minum-minum begitu. Jadi sepertinya kalau ditaruh di asrama begitu kan kurang bebas. Jadi dia ingin bebas seperti itu. Iya. Jadi itu nggak gampang ya. Berarti yang orang yang kabur, yang susah tuh karena mereka masih mau kabur, terus itu. kemudian BAB sembarangan. Itu. Iya, suka berontak, marah-marah gitu juga. Iya, masalah Om. nggak itu, Bu? Ya masalah juga sih, karena kan kalau sudah satu dengan yang lain itu sudah adu mulut, berkelahi, pernah sampai berdarah-berdarah, ya itu memang terjadi memang. Tapi ya kembali lagi, namanya ini pelayanan pekerjaan Tuhan, ya kita harus menyadari, ayo kita rangkul lagi, kita bicarakan, ayo minta maaf bagaimana supaya kita ini bisa, Bu, mereka minta maaf ya? Maaf ya, aku tadi salah gitu, maaf ya gitu. Iya, itu yang berarti gitu. masuk juga kebenaran ya, Bu ya, kalau bisa minta maaf, nggak gampang ya. Tak maaf ya. Saya kira orang-orang yang seperti itu nggak tahu, kan ngomong satu sama ngomong satu nyambung tetap bisa ya, Bu ya? Bisa, Om. Bisa. Iya, tapi enggak, kemudian berapa lama sudah enggak nyambung lagi. Nggak nyambung lagi. Enggak nyambung ada lagi. timingnya di mana mereka sekali. bisa ya, Bu. Di situ kita bisa masukkan kebenaran gitu, nilai-nilai. Apalagi kalau sama-sama mungkin, Bu ya. Menghafal firman Tuhan. Nah, itu kadang-kala kita selingi juga itu untuk menghafal ayat firman Tuhan, supaya ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi pegangannya dia. Ayo ini menghafal, ayo ini menghafal ini. Begitu, Om. Oke, sesi-sesinya ada sesi rohani. Tapi mereka kalau ibadah bisa diam, Bu ya? Bisa doa, Om. bisa ya? Bisa diam. Yang penting dari awal kan, ayo kita ibadah ya. Kita ibadah, nanti kita dengar firman Tuhan yang bagus. Iya. Nah, begitu. Dikasih tahu mereka, bisa. Ya? Wow, iya, oke. Kalau mereka lalu kan mereka tinggal juga kalau nggak salah sempat sama-sama ya, sama ibu, bapak, sama anak-anak. Terus betul, Om. Bagaimana dengan anak-anak tuh jadinya? Anak-anak Moses, Emima ya. Karena mamanya melayani Tuhan seperti itu, mau ndak mau ikut terlibat pelayanan seperti itu. Termasuk anak saya yang kecil Moses, kadang ikut mandikan. Kakaknya si Hendy ikut juga pelayanan seperti itu. Yemima semuanya ikut terlibat. Jadi saya tanya, gimana? Terganggu? Enggak sih, Mah. Biasa aja. Gitu ya. Puji Tuhan. Biasa aja sih, Puji Mah. Tuhan, iya. ya. Cuman kadang-kadang kalau kita pas keluar gitu kan, tetangga-tetangga kalau misalnya mau cari ini loh, rumahnya orang gila. Nah, itu yang enggak enak, Om Braniman.
Oh, jadi tanya rumahnya Betul, iya. dicari misalnya gimana Bu? Maksudnya dicari Ada Pak kan Henske orang gitu. gitu. Itu loh rumahnya orang-orang gila gitu loh. Nah, begitu. Nyari alamat aja harus Iya. pakai gilanya juga disangkutkan ya Bu ya. Betul Jadi sekali. itu Pak atau mungkin Pak Henske atau Bu Diana yang orang gila, yang pelayanan orang gila gitu. Jadi Iya, itu betul. nggak nyaman juga ya Bu ya. Iya. Hadapi seperti itu ya. Oke, iya ya. Kalau misalnya ini Bu, mereka kan ada berapa yang lulus ya Bu ya? Adakah lagi yang Tuhan percayakan? Biasa mereka itu Tuhan percayakan ke pelayanan kepada Ibu tuh, itu mereka bisa sampai Ibu layani itu bagaimana? Apa Ibu penjangkauan orang-orang gila kita tarik ke? Sebetulnya Om Braniman kita ini kan punya kedepannya itu untuk menjangkau jiwa-jiwa seperti yang di jalan-jalan begitu kan kita mau ambil. Iya. Cuman dengan keterbatasan fasilitas yang ada karena yang lalu kan kita dipinjemin kan Om fasilitas Oh, iya, itu oke. iya. Kemudian ini pun sekarang kan masih dipinjemin Iya. kita dipinjemin di situ. Kalau misalnya ada tempat yang khusus kita mau ambil yang orang-orang yang di jalan itu. Sekarang di Balikpapan Om banyak saya lihat itu. Nah itu sebetulnya jangkauan kita. Iya, Dengan kita kerjasama dengan dinas sosial. Oh, Begitu, oke. iya. Jadi tetap bisa kita jangkau lagi ya Bu ya. Gitu. Untuk sekarang belum bisa. Mungkin kedepannya kalau Tuhan percayakan lagi untuk kita bikin tempatnya yang memang kita buat nyaman lah Om istilahnya kan. Iya. Kalau kita pasiennya kalau misalnya enggak nyaman tempatnya itu kan kayak gimana ya? Kayak gerah risih gitu kan. Tapi kalau misalnya ada tempat yang memang betul-betul memang didesain untuk kita panti rehab itu kan Iya. kita akan menjangkau yang di luar itu. Amin. Iya. Wow, amin. Kita doakan ya Bu ya berarti ya. Dan maksudnya tentunya kita juga tenaga yang Tenaga, memang iya, mengasihi Tuhan. Dan ini memang perlu sekali, nggak ada yang makanya firman Tuhan kan biar orang itu pelayanan seperti apa, melayani di mana, satu kasih. Kalau nggak ada kasih, nggak bisa kita melakukan segala sesuatunya. Kan kasihilah yang pertama kasihilah Tuhan, Iya. yang kedua sesama yang bagaimana sekarang sesamamu mengalami seperti ini bisa enggak kamu mengasihi dia seperti dirimu sendiri dengan keadaannya seperti ini. Kalau dia mukul, kalau dia marah, gimana kamu mengasihi ini seperti dirimu sendiri. Nah itu enggak gampang itu. nggak gampang ya Bu ya. Betul sekali. Kalau kita mengasihi orang yang normal, ya mengasihi kita juga. Nah itu gampang. masih kita bisa kerjakan Om. Tapi kalau seperti ini, waduh butuh kasih dari Tuhan yang luar biasa. Nggak mudah, nggak mudah ya Bu ya. Sempat ada mau nyerah nggak Bu sama suami Sempat waktu Om, itu? saya bilang gini lah, kalau kayak gini terus kita ini bagaimana? Karena pelayanan seperti ini Om, dibilang ndak normal akhirnya. Maaf kata ya, bukan ndak normal kita jadi ikut seperti itu. Maksudnya jam-jam kita ini seperti kalau orang lain mungkin bisa refreshing, relax keluar, kita ini ndak bisa Om. Sebentar kita ini tinggal pikiran kita ke sana sudah, ini ayo balik lagi karena takutnya ini bagaimana di dalam berkelahi kah apa bagaimana begitu. Jadi enggak normal istilahnya, waktu kita enggak normal istilahnya kan karena ya ini Om kita memikirkan pasien-pasien yang ada ini kan. Begitu. Mau diajak keluar enggak bisa. Enggak bisa karena kan pasti jadi bahan tontonan orang banyak kan. Benar. Iya. Apa ini? Sedang kalau kita bawa ke rumah sakit untuk kontrol apa segala gitu kan pasti orang lihat gini apa ini begitu. Rumah sakit aja mesti nggak bisa sendiri ya Bu ya jaga. Yang Kalau misalnya lalu minta tolong perawat Om untuk nemani saya nemani perawat untuk nemani. karena kan bisa bahaya juga tadi Ibu bilang. Betul, bisa kabur lah atau buat sesuatu yang ini ya. Iya. Nggak gampang juga ya. Dan dulu kan Ibu bilang tadi kan Ibu berdua kan sama suami. Betul Om Braniman. Dan ketika suami dipanggil Tuhan, sempat ini juga nggak Bu itu? Artinya tadinya kan masih berdua bersama suami ya. Iya. Apa yang sempat Ibu membuat gentar nggak untuk tetap melayani di sini? Sebetulnya dibilang gentar ya tidak gentar ya Om ya, karena kan saya pikir ini kalau pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Iya. Dan kalau misalnya saya meninggalkan pelayanan ini karena saya sudah menyatu dengan
apa ya, jiwa-jiwa yang ini. Jadi kayaknya aduh kok kasihan ya begitu ya. Dan itu enggak mudah sih Om Braniman, makanya saya tanya sama anak gimana. Ya terserah mama. Kalau mama ini ayo jalan terus melayani Tuhan seperti ini. Kalau enggak ya mama kembalikan. Kembalikan Gitu ya? Iya, iya. Begitu. Wah, luar biasa. Berarti anak-anak support semua Bu sampai hari ini ya? Iya Om Braniman. Dan waktu masih ada almarhum pun Iya. sebetulnya ya agak repot juga sih waktu itu juga, karena kan almarhum kan pasien cuci darah kan itu. Betul, memang iya. iya, jadi harus bagi waktu bagaimana ngantar ke rumah sakit, bagaimana nanti ini pasien, sementara ini kadang ya ngantar suami tinggal dulu sebentar lihat pasien, nyebut anak, jadi seperti itu. Makanya saya bilang kan jadi tidak normal waktu Iya, iya, begitu ndak ini begitu. Yang paling tersita itu adalah waktu Iya, ya Bu ya. betul Hampir sekali. kalau dibilang sepenuh hidup, Nah, sepenuh hidup sepenuh waktu. sepenuh waktu. Ya model beginilah Iya. pelayanannya sesungguhnya ya Bu ya. Malam juga kalau misalnya mau tidur pun istirahat jam malam nggak bisa, karena pada saat pasien itu apa ya teriak-teriak ini ya kita bangun, akhirnya kita ke bawah juga lihat bagaimana seperti itu. Jadi untuk istirahat pun waktunya tersita juga di situ. Iya iya iya. Gak gampang ya Bu ya. Benar-benar sudah waktu, emosi. Betul. Ya kalau kita lagi kondisi stabil sih oke aja. Kalau misalnya lagi emosi juga, Iya. lagi kondisi nggak ini aja. Tapi sejauh ini kalau soal support untuk keuangan oke aja Bu ya. Puji Tuhan Om. Makanya saya ini kalau ditanya bagaimana support keuangan, kembali lagi ada firman Tuhan kan, cukupkanlah hari ini untuk hari ini. Itu Om, makanya ada donatur, puji Tuhan donaturnya Tuhan sendiri. Gitu ya. Cukup. Ini apa istilahnya apa Om ya, nekat. Apa ya, kalau kok nekat ya, nggak ada modal kok seperti itu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini 20 tahun Om boleh berjalan, itu kan karena Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan puji Tuhan ada anak-anak Tuhan, bahkan komunitas saya ya mensupport juga dalam hal ini juga. MLB, Iya iya iya. SKM. Pernah nggak ada titik-titik yang sampai rasanya sudah kepepet, hampir di ujung tanduk, rasanya sudah benar-benar wah sudah habis ini ternyata, tapi pas saat terakhir tuh ngalami gimana Tuhan tolong gitu. Itu betul Om, terjadi waktu siang hari itu sore Iya. maaf, sore itu kita bawa itu pasien-pasien tuh ayo aktivitas sore kerja bakti, aktivitas sore. cabut-cabut rumput ke apa panas itu pada jam 3 sore. Tak bilang gini ya, sudah mereka kan enggak tahu apa yang jadi keluh kesah saya kan, cuman saya pendam di dalam hati. Iya. Jadi pas kita bersih-bersih ternyata ada orang datang tuh, permisi. Nah itu, iya Bu, kenapa? Bla 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 begitu. Saya silakan masuk Bu, ini. Ternyata Om, oh ya sudah Bu, terima kasih. Saya ceritakan, nggak singkat itu saya ceritakan. Kemudian ibu itu kasih salam tempel saya Om, kasih salam tempel saya itu dengan jumlah, maaf ya saya katakan ya, 300.000 itu sangat berharga sekali bagi kami penghuni panti rehab. Gitu ya Bu. 300.000 itu luar biasa, bersyukur saya sama Tuhan. Siang hari, sore hari itu, jadi keringat bercucuran nih sambil mengawasi mereka yang kerja bakti itu. Ada, nggak tahu itu anak Tuhan atau bukan, karena kan apa ya mereka saya belum sempat tanya apa gitu kan. Cuman ya saya pikir inilah pertolongan Tuhan yang memang Tuhan sudah sediakan untuk kami penghuni di situ, penghuni panti rehab. Ada aja Bu ya. Puji Tuhan. Nggak pernah ini ya, Iya. Tuhan tuh nggak pernah sampai 20 tahun loh. Iya. Berarti Ibu melihat jejak-jejak Tuhan, pertolongan Puji Tuhan Tuhan. ajaib aja ya. Wow, Puji luar Tuhan. biasa. Ada yang mau tanya teman-teman? Oh belum. Pernah ada kasus hukum nggak Bu? Misalnya sampai orang gilanya tuh mengakibatkan kematian atau apa gitu, sampai cedera banget atau apa? Saya jawab ya Om ya. Puji Tuhan sejauh ini yang selama 20 tahun saya pelayanan ini tidak ada Om. Cuman mungkin ada teman saya yang di bagian Samarinda pernah ada kasus seperti itu karena kasus pembunuhan. Oh, Puji Tuhan di pembunuhan. tempat Oh, kami gitu ya. Tuhan lindungi. Ya semoga aja tetap Tetap
dalam perlindungan Tuhan, Tuhan. ya. Gunung Batu. Iya ya, tempat itu karena apa? Seperti Ibu ngomong tadi ya teman-teman ya, bahwa nggak ada garansi. Iya, Ya, betul. melayanan seperti ini tuh yang paling Ibu tekankan dari awal itu adalah nggak ada Nggak garansi. ada garansi. Karena apapun can happen ya. Iya, Segala betul sesuatu sekali. bisa terjadi. Namanya orang nggak terkontrol. Segala sesuatu bisa Iya. terjadi. Jadi kalau 20 tahun tidak pernah ada kasus seperti itu, wow luar biasa ya. Puji Tuhan. Perlindungan Tuhan ya. Benar-benar penyertaan Tuhan. Apa yang Ibu simpulkan dari 20 tahun ini yang Ibu bisa simpulkan dari Tuhan, apa yang kita sudah sampai di akhir sesi yang akhir ini Bu, yang mungkin Ibu ada hal yang Ibu mau sampaikan atau bagikan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam pelayanan Ibu sebagai penutup. Puji Tuhan, ini yang perlu saya sampaikan. Sebetulnya kita ini pribadi yang sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Tuhan. Iya. Jadi tanggung jawab kita ini melayani Tuhan. Iya. Sekecil apapun melayani pekerjaan Tuhan kita pasti bisa. Sekecil apapun. Kecil apapun. Iya, sekecil apapun. Oh, saya tidak bisa pelayanan ini. Kita melayani Tuhan dengan senyuman, kita menegur sapa dengan rekan-rekan yang ada di sekeliling kita, itu melayani Tuhan. Iya. Dan itu harus didasari kan melayani Tuhan. Lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Pasti tidak ada keberatan sama sekali. Iya. Kalau melayani dengan aku supaya dilihat orang, aku sebenarnya pasti itu berat. Tapi kalau kita melayani Tuhan, lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukannya seperti untuk Tuhan. Pasti kita akan senang, Iya. happy, Iya. istilahnya pokoknya lega gitu Om Braniman. Iya. Dan itu tidak terasa, dan makanya firman Tuhan ngomong bisa dilewati itu. Jadi sampai hari ini pun kalau saya bisa ada di tempat ini pun itu karena Tuhan. Dan saya minta cuman sama-sama Tuhan itu kasih sehat. Iya. Kasih sehat, karena dengan sehat itu saya bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dan menunggu waktu sampai Tuhan stop Diana selesai tugasmu. Iya. Itu Om Braniman. Iya. Wow, luar biasa. Nggak bisa berkata-kata saya Bu. Karena kalau dibilang melayani bukan untuk dilihat orang ya Bu ya. Iya. Ya kalau pelayanan seperti Ibu ini jelas pasti nggak dilihat orang ya. Kalau sampai ini bukan pelayanan udah kebangetan, padahal ini justru pelayanan yang sesungguhnya ya. Dan itu berdampak kepada pribadi orang lain ya, mengubah, menyentuh langsung ya Bu ya. Dan mungkin nggak ada orang yang lihat Ibu pelayanan ya. Dan bahkan sekarang yang Ibu layani tinggal 4 ya Bu ya. Yang lain udah wisuda, udah lulus, ada yang dipanggil Tuhan tadi. Ibu sampaikan tadi tinggal 4 ya. Bayangkan itu ya, maksudnya tinggal 4 saudara. Tapi kalau kita mau pelayanan supaya dilihat orang ya, ini kesannya bukan pelayanan ya. Kita pelayanan supaya khotbah kita itu dipuji orang ya. Ini nggak ada yang memuji, bahkan mereka pun nggak bisa kadang mengerti apa yang kita sampaikan ya. Tapi saya percaya di surga nanti Tuhan punya perhitungan yang spesial ya untuk apa yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana kita melayani dalam arti yang sesungguhnya, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk mencari pujian dari manusia, tapi kita melihat pelayanan ini karena kita melihat Tuhan. Satu Om Braniman bisa saya tambahkan, ada satu pasien Om yang itu jadi kebanggaan saya, kebahagiaan kami para pengurus. Ketika pasien ini menjelang mau dipanggil Tuhan, itu memanggil almarhum suami saya waktu itu masih ada jaga di rumah sakit. Dia katakan, Henske, kamu harus bersih-bersih, kamu harus bersih, harus harum, karena surga itu indah. Itu yang dikatakan sama pasien yang ODGJ ini loh Om Braniman, sebelum dia dipanggil Tuhan. Dari situ kami ini percaya dan yakin bahwa taburan firman Tuhan mungkin sepertinya orang itu tidak menerima, tetapi bukti nyata bahwa ketika dia mau dipanggil Tuhan, itu dia katakan surga itu indah, surga itu harum. Om Braniman, saya mau tanya, sudah pernah melihat surga? Ini Belum pasien. pernah, Nah, ini pasien. Ya, makanya saya bilang, ya itulah makanya keajaiban Tuhan. Pasien ini, saya yakin pasien ini sudah melihat surga karena dia sudah katakan, Pak, kamu mandi bersih-bersih, karena surga itu indah, surga itu harum. Intinya bahwa tubuh kita ini jangan dipakai hal-hal yang tidak baik, karena surga itu kan indah, harum, bersih. Begitu. Itu saya Om, jadi kebanggaan saya. Itu yang luar biasa ya Bu ya. Pengurus Yamusa juga itu. Dan setelah dia ngomong gitu, nggak lama dia Iya, betul. dipanggil Tuhan. Iya.
sama keluarganya ada di situ. Ada kakak adik itu waktu itu datang sama pengurus kita di situ. Iya. Iya, betul. Mahkota kita bukanlah harta yang ini Bu ya, tapi mahkota kita ketika dia menangkap kebenaran. Betul sekali. Ya, Om walaupun Braniman. dia ODGJ, tapi dia menangkap message apa yang kita lakukan. Betul. Jadi jangan lelah saudara. Mungkin kita menabur hari ini kita belum melihat, tapi satu saat mahkota kita adalah karena kita melihat apa yang kita tabur, nggak sia-sia ya Bu. Kita tuai. Saudara, luar biasa ya kesaksian Bu Diana. Terima kasih banyak Ibu karena waktu juga kita harus menyelesaikan sharing ini saudara. Tapi saya percaya semoga apa yang sudah dibagikan Ibu Diana ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, jangan lupa saudara share, saudara like, subscribe juga supaya banyak orang boleh diberkati. Ibu Diana, terima kasih banyak untuk waktunya. Tuhan memberkati Ibu, pelayanan Ibu ya. Kita beri tepuk tangan. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu di program Bisa Dilewati yang selanjutnya. God bless you. Satunya